Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 10 IPS 4 akan membahas motif dan prinsip ekonomi. Sebelumnya, nama saya Novi Fitriasari. Nama saya Nagila Fitri Kami. Nama saya Nurul Amanda. Nama saya Nurul Amanda. Motif ekonomi. Motif ekonomi adalah keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi atau kegiatan ekonomi, baik dari dalam diri manusia maupun dari luar atau lingkungan. Adapun motif ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu 1. Motif intrinsik. Motif intrinsik adalah keinginan untuk memperoleh barang dan jasa yang diinginkan sesuai kesadaran sendiri. 2. Motif ekstrinsik. Motif ekstrinsik adalah keinginan seseorang untuk memperoleh barang dan jasa yang diinginkan karena pengaruh dari luar atau orang lain. Macam-macam motif ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Motif ekonomi untuk memperoleh laba atau keuntungan adalah dorongan yang muncul untuk memperoleh keuntungan dan dorongan semangat untuk menggali ide yang bersifat penemuan baru atau inovasi. Gambar di atas mengilustrasikan Budita adalah pedagang perabot rumah tangga. Ia memiliki motif ekonomi mendapatkan keuntungan, maka ia berusaha memberi barang dan dagangan dari pedagang besar yang berkualitas, membawanya ke pasar untuk dijual. Jika dagangannya laku, ia akan memperoleh uang dan sebagian dari uang tersebut memperoleh keuntungan atau laba. Apa yang dimaksud laba? Laba atau keuntungan adalah selisih antara harga jual dan harga beli, di mana harga jual lebih besar dari harga beli. Motif ekonomi untuk memenuhi keuntungan sendiri adalah keinginan yang dimiliki oleh setiap individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh pada gambar di atas, Budi bekerja sebagai kuli bangunan yang berpenghasilan rendah. Untuk memenuhi kebutuhannya, setiap malam ia menjadi pedagang nasi goreng keliling. Motif ekonomi untuk memperoleh penghargaan adalah keinginan seseorang selain mendapat keuntungan juga keinginan dihargai dan dihormati oleh orang lain. Pada gambar di atas menunjukkan Gusalan sebagai seorang guru honor yang baik meskipun gajinya kecil. Beliau terus berusaha menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga muridnya merasa segan dan menghormatinya. Motif ekonomi untuk memperoleh kekuasaan adalah keinginan seseorang untuk memperoleh kekuasaan dalam masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi. Gambar di atas memberi contoh Pak Karyo adalah seorang pengusaha yang memiliki beberapa perusahaan besar. Tentu semua kebutuhannya tercukupi. Saat ini ia sedang mengadakan rapat dengan beberapa bawahannya untuk mengembangkan usahanya agar lebih besar sehingga dapat tercapai keinginannya. Motif ekonomi untuk sosial adalah keinginan seseorang untuk memperoleh pendapatan. Kemudian sebagian pendapatannya digunakan untuk menolong sesama dengan tulus ikhlas. Gambar di atas menunjukkan bagaimana seseorang membantu sesama dengan menyisihkan sebagian pendapatannya untuk menolong sesama dengan tulus dan ikhlas. Macam-macam prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi konsumen adalah orang yang mengurangi nilai guna barang dan jasa dengan pendapatan yang diterima. Konsumen berusaha mencapai kepuasan yang besar dari kebutuhan yang beraneka ragam karena pendapatan dan alat pemuas yang terbatas, sedangkan kebutuhan yang tidak terbatas. Maka konsumen perlu melakukan kegiatan selektif dalam membuat skala prioritas kebutuhan. Prinsip ekonomi produsen. Produsen adalah orang yang menambah nilai guna barang dan jasa. Produsen dengan segala usahanya perlu dipertimbangkan pilihan untuk menentukan barang yang akan diproduksi. Barang produksi yang diperoleh oleh tenaga kerja atau menggunakan mesin. Upayakan agar menggunakan biaya produksi yang rendah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan demikian, tujuan produsen adalah memperoleh keuntungan, laba yang besar
dengan pengorbanan tertentu. Prinsip ekonomi distributor. Distributor adalah orang yang menyalurkan barang dan jasa. Distributor mempertimbangkan efisiensi jarak, biaya, dan waktu yang diperlukan distributor untuk menyalurkan barang dan jasa. Contohnya, 1. Membeli gudang yang letaknya strategis dan mudah dijangkau. 2. Membuka cabang-cabang distributor. 3. Menyewa atau membeli truk untuk mengangkut barang ke lokasi pasar yang cukup jauh. 4. Menyewa atau membeli mobil box sesuai kebutuhan untuk mengangkut barang dari gudang ke pasar atau supermarket. 5. Membeli motor untuk memudahkan kegiatan distribusi ke agen-agen kecil. Dengan demikian, untuk dapat menyalurkan barang dan jasa ke konsumen, selain menggunakan prinsip ekonomi, distributor juga memerlukan efisiensi dalam penyaluran barang dan jasa, yakni disertai perhitungan biaya dan saluran distribusi yang akan dilaluinya menuju konsumen. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.